Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari SDIT Mutiara Hati, gimana kabarnya? Sehat ya? Dan harus tetap semangat meskipun belajarnya hanya di rumah. Tapi bukan berarti kita harus malas-malasan. Kita harus tetap semangat dan harus selalu ceria. Baiklah teman-teman semuanya, kakak juga mau mengingatkan teman-teman semua agar selalu menjalankan 3M ya. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan juga harus menjaga jarak ya. Makan makanan yang sehat, sayuran, buah-buahan, kemudian juga banyak minum air putih, minum susu biar badan kita tetap sehat. Nah, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, siapa yang hari ini sebelum kita mulai acara, siapa yang tadi di rumahnya sudah makan? Angkat tangannya. Wah, hebat. Siapa yang tadi sudah mandi dulu? Angkat tangannya. Oke, keren. Siapa yang kalau makannya makan sendiri? Angkat tangan. Wih, keren. Siapa kalau yang mandinya mandi sendiri? Ih, hebat juga. Siapa yang kalau tidurnya tidur berdiri? Tidur berdiri. Nggak ada yang tidur berdiri ya. Baiklah teman-teman semuanya. Oh iya, tadi kakak udah kenalan belum ya? Nama kakak adalah Kak Agung. Siapa namanya? Kak Agung, bukan Kak Jagung. Baiklah, sekarang kakak mau ajak teman-teman semuanya untuk bernyanyi bersama-sama ya. Sambil kakak pengen tahu nih kabar adik-adik yang ada di rumah. Oke, siap ya? Harus semangat ya. Yuk, sekarang boleh diangkat tangannya ke atas. Tangannya ke atas, digoyang-goyang. Pasang senyumnya, goyang badannya. Oke, siap ya? Kakak mau tanya nih kabar teman-teman semua yang ada di rumah. Yuk, dipasang yang lebar senyumnya. Oke, siap. Digoyang-goyang tangannya. Siap ya? Di rumah jawab yang semangat ya. Oke, angkat tangan semuanya. Goyang-goyang badannya. Siap ya, yang semangat ya. Siap-siap, angkat tangan semuanya. Dijawab yang semangat ya. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Halo adik-adik, apa kabar semua? Halo adik-adik, apa kabar? Baik, luar biasa. Lebih semangat lagi. Sebutkan siapa Tuhanmu? Allah. Sebutkan siapa nabimu? Muhammad. Sebutkan apa agamamu? Islam. Sebutkan apa kitabmu? Al-Quran. Luar biasa. Yang ini siapa namanya? Kak Agung. Yang ini siapa namanya? Coba lihat semua, pandanglah wajahnya. Kak Agung ganteng apa jelek? Siapa yang senang hati teriak hore, hore. Siapa yang senang hati teriak hore, hore. Siapa yang senang hati, mari kita bersama. Siapa yang senang hati teriak hore, hore. Sekali lagi, hore, lebih keras, hore, lebih keras, hore. Yeay. Keren ya teman-teman SDIT Mutiara Hati, semangatnya luar biasa. Baiklah, sekarang kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang mau jadi anak yang pintar? Angkat tangannya sambil bilang saya, gitu ya. Siapa yang mau jadi anak pintar? Saya. Siapa yang mau jadi anak soleh? Saya. Anak sehat? Saya. Anak kuat? Anak pintar? Anak ayam? Kok anak ayam? Jangan dong, kalau anak ayam nanti suaranya begini. Yak 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 yak. Kalau ini suara apa? Ada yang tahu? Ayo, suara apa? Suara bebek. Kalau ini suara apa nih? Ular. Pinter banget. Kalau ini suara apa ya? Suara kucing lagi berantem. Kalau kita boleh nggak berantem sama teman? Nggak boleh ya. Kita harus mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Nggak boleh kita mencari musuh ya. Baiklah. Nah sekarang
Kakak juga mau tanya nih, kalau ini suara apa nih? Ada yang tahu? Si hidung panjang yang telinganya lebar. Pinter, namanya gajah. Baiklah, sekarang kakak akan mengajak teman-teman semua untuk bermain. Oke, yuk, boleh angkat tangannya ke atas. Tangannya ke atas, pegang kepalanya, dipegang hidungnya, diambil isinya. Kok diambil isinya? Jangan dong ya. Oke, sekarang teman-teman konsentrasi sambil pasang senyumnya, diangkat tangannya ke atas. Oke, angkat tangan semuanya sekali lagi. Siap? Yang semangat ya. Konsentrasi. Kita akan bermain dulu. Siap-siap, angkat tangan semuanya. Bermain. Bermain. Ayo kita bermain. Senangkan, senangkan, senangkan hatimu kawan. Siap konsentrasi ya. Tangan di kepala, hidung, mulut, perut, mata, telinga, hidung, mulut, perut, mata, telinga, hidung, mulut, mata, perut. Masa perutnya di sini? Ayo, siapa yang salah? Kak Agung salah ya. Kalau yang salah jangan diikutin, yang diikutin yang baiknya aja, yang buruk-buruknya jangan diikutin ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sekarang kakak akan mengajak teman-teman semua untuk bercerita. Tapi kalau cerita, kira-kira ceritanya mau yang serem apa mau yang lucu? Ayo, mau yang serem apa yang lucu? Serem? Emangnya nggak takut cerita serem? Nah, pasti pada takut nih. Takut kan? Nih, kakak kasih cerita serem ya. Oke. Enggak kan, nggak pada takut ya. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang kakak akan memperkenalkan sahabat kakak. Kakak datang ke sini nggak sendirian, karena kakak bawa sahabat kakak. Sahabat kakak itu namanya Mas Jeko. Yuk kita panggil sama-sama yuk. Siap? Dalam hitungan ketiga panggil namanya yang keras ya. Siap? 1, 2, 3, Mas Jeko gitu ya. Oke, 1, 2, 3, ayo. Wah, kurang keras. Sekali lagi, 1, 2, 3, Mas Jeko. Mana dia? Mas? Ini dia nih. Halo Mas Jeko. Nah, Mas Jekonya sudah datang. Tapi Mas Jeko ini sedikit pemalu. Kalau dia belum dipanggil, dia nggak mau nengok ke depan. Yuk, coba Mas Jeko lihat ke depan deh. Nggak boleh gitu dong. Ya, lihat ke depan yuk. Coba lihat ke depan sebentar aja. Yuk, 1, 2, 3, ayo. Lihatnya ke depan, nggak boleh gitu ah. Kenapa sih Mas? Oh, katanya Mas Jekonya pengen dipanggil ganteng. Yuk kita panggil sama-sama yuk. Mas Jeko ganteng gitu ya. Siap, 1, 2, 3. Nah, ya kan? Gitu dong. Mas Jeko, coba dong kasih salam buat teman-teman yang ada di rumah. Kasih salam buat teman-teman yang ada di rumah. Salam. Kasih salam buat teman-temannya. Salam. Kasih salam buat teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum gitu coba. Waalaikumsalam. Salah. Mas Jeko yang mengucap salam, teman-teman yang jawab. Coba yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak begitu. Yaudah deh, coba sapa teman-temannya. Halo teman-teman, apa kabar? Coba bisa nggak? Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pastinya teman-teman di rumah sehat semuanya ya. Mas Jeko juga harus sehat ya. Iya dong Kak, aku sehat, alhamdulillah. Pinter. Baiklah, coba sekarang Mas Jeko datang ke sini mau ngapain sebenarnya? Kakak, aku mau nyanyi, boleh nggak? Nyanyi? Emang bisa nyanyi? Bisa. Coba, mau nyanyi apa? Aku mau nyanyi judulnya Topi Saya Kotak. Gak ada topi saya kotak, adanya topi saya bundar. Ayo deh Raja. Bener ya, bisa ya? Oke. Yang keras suaranya, harus yang bagus ya. Pakai musik ya. Oke. Berdua ya. Mas Jeko nyanyi duluan, nanti kakak yang lanjutin. Oke? Oke. Mas Jeko nyanyi duluan, nanti kakak yang terusin. Oke. Mas Jeko nyanyi duluan, nanti kakak yang terusin. Iya. Jangan teriak-teriak dong. Siap ya? Pakai musik ya. Kita siapkan dulu musiknya. Yuk, teman-teman boleh angkat tangan ke atas. Mas Jeko juga dong, angkat tangannya. Yang semangat. Suaranya yang bagus ya.
saya Bundar. Oke, keren. Bundar, Tofi, saya. Keren. Halo, tidak, Bundar. Oke, apa lagi? Bukan, Tofi, saya. Oke, hebat. Burung, kakak tua. Oke, apa lagi, Mas? Hingga jujur rela. Oke, keren. Kak Agung sudah tua. Kan ojek aku udah tua. Giginya tinggal dua. Masa lagunya begitu? Salah, nggak begitu lagunya. Ya udah deh, sekarang kakak mau cerita. Mas Jeko sama teman-teman di rumah dengerin kakak ya. Oke. Ya udah, siap. Nih, kakak mau cerita. Ceritanya tentang seorang anak bernama. Dengerin dong. Anak itu bernama. Diem, kakak mau cerita. Ya udah, kalau Mas Jeko masih gangguin kakak, gimana kalau Mas Jeko kakak bikin tidur? Mau? Dihipnotis, mau dihipnotis? Gak bener ya? Nih, sini konsentrasi. Tatap mata kakak. Dalam hitungan ketiga, Mas Jeko akan tertidur. 1, 2. Diam, aku aja yang hitung. Mas Jeko diam. Dalam hitungan ketiga, Mas Jeko akan tertidur. 1, 2. Diam, aku aja. Teman-teman, untuk kakak berhitung ya. Oke, 1, 2, 3. Tidur. Nah, Mas Jeko udah tidur. Sekarang karena Mas Jeko udah tidur, kita masukkan ke dalam kamarnya lagi. Oke? Nah, sekarang tidur, Mas. Jangan gangguin aku ya. Tidur. Oke. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan bercerita. Siapa yang mau mendengar cerita saya? Oke. Nah, ceritanya begini teman-teman. Di sebuah desa tinggallah seorang anak kecil namanya Una. Una itu dia anak yang hebat. Rajin sholatnya, rajin ngajinya, belajarnya ngaji, rajin juga, rajin berbagi, suka berbagi, rajin olahraga, pokoknya hebat deh. Una itu dia tinggal bersama kakeknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, jadi dia hanya tinggal bersama kakeknya. Kakeknya itu udah tua, giginya tinggal 2, suka hinggap di jendela. Salahnya itu burung kakak tua. Nah, kemudian waktu itu Una terlihat masih tidur di kamarnya. Tidurnya ngorok. Tiba-tiba Una terbangun ketika dia mendengar kumandang azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia juga terbangun ketika dia mendengar suara ini. Una terbangun dari tidurnya. Alhamdulillah, tidurku enak sekali tadi malam. Mungkin karena aku sebelum tidur aku selalu membaca doa. Oh iya, kata kakek, setelah bangun tidur kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah. Begini doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana padama amatana wa ilaihil nusur. Amin. Kemudian Una pun membereskan tempat tidurnya. Membereskan sampai rapi. Udah rapi. Sekarang waktunya aku mandi. Karena aku harus segera sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat ya? Oh iya, 2 rakaat. Aku sholat dulu deh, mandi dulu baru sholat. Akhirnya Una pun masuk kamar mandi meskipun matanya masih masih berat, masih mengantuk, tapi mau tidak mau Una harus segera mandi. Aduh, mataku ini masih berat banget, tapi aku harus segera mandi. Ya udah, aku mandi dulu. Akhirnya Una pun masuk ke kamar mandi, dibuka pintunya. Oh iya, kalau masuk kamar mandi, kakinya kaki yang mana dulu ya? Kaki kanan apa kaki kiri? Oh iya, kaki kiri dulu ya. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Una masuk pakai kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian Una pun langsung mandi. Dia mandi selalu menyikat gigi dan juga selalu mandi menggunakan sabun
cuci, sabun mandi dong ya. Pakai sabun mandi. Setelah selesai mandi, Una pun langsung sholat subuh 2 rakaat. Selesai sholat, Una mencari kakeknya. Diketuk pintu kamar kakeknya. Duk duk duk. Kakek, Duk duk duk. kakek, Duk duk duk. kakek, kakek, kakek. Aku lupa. Kalau sama orang tua kita nggak boleh teriak-teriak. Kalau teriak sama orang tua namanya nggak sopan, ya kan? Aku lupa. Kemudian Una pun memanggil lagi kakeknya. Kakek, Kakeknya menjawab, "Ya, kakek ada di sini. gimana? Kakek di meja makan." Oh ya udah, aku kesana ya, kek. "Ya, sini." Una menghampiri kakeknya. Nah, saat dia bertemu dengan kakeknya, Una pun langsung berbicara seperti ini kepada kakek. Kakek, "Ya, kenapa, Cuk?" kenapa sih, kek? Kedua orang tuaku meninggalkan aku lebih dulu. Ayahku meninggal. Ibuku ikut-ikutan. Bukannya ikut-ikutan. Itu sudah menjadi takdir Allah. Kamu tidak boleh begitu, ya. Seharusnya kamu itu tetap bersyukur. Tapi kan, gimana ya, kek? Teman-temanku itu mereka diberikan sepatu baru, diberikan baju baru, diberikan tas baru. Sedangkan aku nggak ada yang beliin tas baru. Aku pengen kayak teman-teman aku. Gak boleh begitu. Baju kamu masih banyak yang bagus. Tapi aku bosen, kek. Kamu harusnya bersyukur. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang beruntung. Ada yang tidak bisa melihat. Ada yang gak bisa bicara. Ada yang tidak punya tangan. Ada yang tidak punya kaki. Tidak punya rumah. Bahkan mereka tidak sekolah. Kamu masih beruntung punya kakek yang sayang sama kamu. Oh begitu ya, kek. Oke, kalau begitu mulai sekarang aku akan selalu bersyukur kepada Allah. Makanya, dan kamu harus selalu mendoakan kedua orang tuamu ya, agar kedua orang tuamu masuk surga. Kamu harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Doakan ayah dan ibumu, rajin sholatnya, rajin ngajinya. Kalau kamu sayang sama ibu dan sama ayah, kamu ingin bertemu ayah dan ibu di surga, jalankan sholat 5 waktu, rajin ngaji dan selalu berdoa untuk ayah dan ibumu. Oh begitu ya, kek. Baiklah kalau begitu. Aku berangkat sekolah dulu ya. Ya sudah, hati-hati ya. Iya, kakek. Akhirnya Una pun berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Sepedanya warnanya warna kuning. Di depannya ada keranjangnya warnanya warna merah. Teman-teman, aku mau naik sepeda. Teman-teman jangan kagetin aku ya. Aku takut jatuh. Awas kalau dikagetin. Jangan diteriak-teriakin. Nanti aku jatuh. Ya, aku mau naik sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diteriakin, aku takut jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diteriakin. Kaget aku takut jatuh. Akhirnya Una pun berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Goes sepedanya. Tapi Una itu selain pintar, dia juga adalah anak yang sopan. Dia hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi setiap dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dia pasti selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Una mau kemana? Paman, Una mau sekolah. Oh ya sudah, hati-hati ya. Ya, Paman. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama orang yang lebih tua. Assalamualaikum, Nenek. Waalaikumsalam. Una mau kemana? Nenek, aku mau sekolah. Nenek sedang apa? Oh, Nenek sedang berolahraga. Oh, sudah, hati-hati ya, Nek. Awas tulangnya patah. Nah, akhirnya Una pun tiba di sekolahan. Di sekolahan, Una bertemu dengan teman-temannya. Ada teman yang badannya besar. Namanya si Duduk. Hai, Dodo. Una, sini. Ya, sini kita bermain. Oh ya, tunggu sebentar. Akhirnya Dodo dan Una pun bermain di sekolah.
mereka bermain bola di lapangan. Tuna, bagaimana kalau sebelum masuk kelas kita main bola dulu yuk? Ayo, yuk kita main bola. Ayo. Una dan Dodo pun bermain bola bersama teman-teman yang lain. Selesai bermain bola, mereka pun beristirahat dulu. Mereka beristirahat di bawah pohon. Pohon yang besar sekali. Aduh, panas banget ya. Capek aku habis main bola. Nanti pas belajar kita dong bakal keringetan juga dong ya. Oh iya ya. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Yuk kita minum dulu. Akhirnya mereka mencari minum. Dan saat mereka sedang beristirahat, terdengar suara anak kecil yang sedang menangis. Toto, kamu dengar ada suara anak kecil menangis nggak? Oh iya, aku mendengar ada anak kecil menangis. Gimana tapi ya? Yuk kita cari yuk. Ayo kita cari yuk. Kemudian anak kecil tersebut terlihat sedang berada di bawah pohon. Hah? Lihat, anak kecilnya sedang menangis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adek. Adek. Waalaikumsalam. Kenapa adek menangis? Kakak, aku iri. Jadi kenapa? Aku iri melihat kakak bisa sekolah, bisa bermain bola, sedangkan aku nggak bisa. Kenapa? Yuk main bola, aku ajarin. Aku jago kok. Tidak bisa kakak. Kenapa? Kakiku cuma satu. Kakinya cuma satu. Waduh, emang satu lagi kemana? Aku sudah terlahir seperti ini kakak. Ya Allah, kasihan banget. Emang nggak sekolah? Enggak kak, aku nggak sekolah. Kedua orang itu aku sudah meninggal. Ya Allah, kamu harus menjadi anak yang sabar ya. Kamu harus menjadi anak yang kuat. Aku juga anak yatim piatu, tapi aku tidak menyerah tentu saja. Aku juga tetap semangat. Dan ingat, kamu harus Kamu harus selalu ceria, harus selalu bahagia. Ya, kamu tidak boleh bersedih. Aku pasti akan menolong kamu. Ya, kamu harus menjadi orang yang sabar ya. Oke? Nah, sebentar lagi kan bulan puasa. Kita juga harus menyambut bulan puasa ini dengan penuh sukacita. Ya, nggak boleh bersedih. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Nanti aku akan kasih makanan buat kamu. Ya kakak, terima kasih. Kemudian Una pun memberikan sedikit makanan untuk anak kecil tersebut. Nah, selesai diberi makan, kemudian Una masuk ke dalam kelas bertemu dengan teman-temannya yang lain. Teman-teman, sini deh. Sini sebentar. Tadi aku melihat anak kecil. Dia sedang bersedih. Dia menangis. Dia pengen main bola, tapi kakinya cuma satu. Kasihan ya. Mau nggak teman-teman bantuin anak kecil tadi? Tapi gimana caranya ya? Oh iya, aku tahu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan sedikit uang jajan kita? Setiap hari kita tabung sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah banyak, uangnya kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, setuju kan? Setuju ya? Nah, baiklah kalau begitu. Kemudian Una pun pulang ke rumah kakek. Dia bertemu dengan kakek. Nah, setelah itu Una pun meminta bantuan kepada kakeknya. Kakek. Iya, Una, ada apa? Tadi di sekolah aku bertemu anak kecil. Benar kata kakek, di luar sana ada orang-orang yang nggak punya tangan, yang nggak bisa melihat. Tadi bahkan aku ketemu sama orang yang nggak punya kaki. Waduh, terus kenapa? Aku pengen membantu dia, tapi gimana caranya? Oh, tenang. Kakek punya ide. Gimana caranya? Di kebun kakek punya pohon pepaya, pohon durian, pohon mangga, pohon rambutan. Nanti kalau sudah panen, kakek akan jual buah-buahannya dan uangnya akan kakek sumbangkan untuk anak-anak yang membutuhkan. Hah? Emangnya kakek nggak akan rugi?
Orang yang suka berbagi, insya Allah tidak akan pernah merasa rugi. Nanti Allah akan melimpahkan rezekinya. Begitu kek? Beneran? Iya, Wah, jadi Allah sangat menyukai orang yang berbagi. betul sekali. Wah, kakek hebat. Aku sayang kakek. Sampai akhirnya Una, Dodo, kakek dan juga teman-teman yang lainnya berhasil nih menolong anak kecil yang tadi yang nggak punya kaki. Dia memberikan sebuah kaki palsu, kemudian disekolahkan bersama, sehingga sekarang mereka bisa bermain bersama, bisa bermain bola bersama, dan juga bisa belajar bersama-sama. Wah, hebat ya teman-teman semua. Juga kakak yakin nih teman-teman di sini pasti semuanya suka berbagi, ya kan? Kakak yakin teman-teman di sini adalah anak-anak yang hebat, yang selalu menolong sesama, kemudian menolong teman, pokoknya menolong semua makhluk Allah, ya. Kakak yakin teman-teman semua nanti kalau sudah besar akan menjadi orang-orang yang hebat, terutama teman-teman SDIT Mutiara Hati. Nah, kalian pokoknya harus tetap semangat, rajin belajar, rajin sekolah, biar semuanya menjadi anak-anak yang hebat. Oke? Yuk, sekarang angkat tangan ke atas, kita nyanyi bareng-bareng ya. Dipasang senyumnya yang lebar. Yuk, anak-anak hebat yang semangat ya. Siap, angkat tangan semuanya. Kita nyanyi lagi ya. Siap-siap, aku anak hebat, ceria selalu, sayang ayah ibu sepanjang waktu, belajar yang rajin pada guruku, bermain bersama siapa? Teman-temanku. Sekali lagi angkat tangan ya. Aku anak hebat, ceria selalu, sayang ayah ibu sepanjang waktu, belajar yang rajin pada guruku, bermain bersama siapa? Teman-temanku. Baiklah teman-teman semuanya, sekian cerita dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang kakak sampaikan ada hikmahnya untuk teman-teman semuanya, ada pelajarannya. Ambil yang baiknya, jangan ambil yang buruknya. Oke? Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Dadah.